Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, rekan-rekan pelayan Injil Gesjas Jawa Barat. Hari ini 17 Agustus 2022 kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Doa kita bersama kiranya Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Amin. Renungan kita pada hari ini didasarkan dari kitab Yeremia pasal 25 sampai dengan pasal 27. Dari pembacaan ini saya memberikan judul renungan yaitu menjadi hamba Tuhan yang kesatria. Artinya menjadi hamba Tuhan yang gagah berani. Ada dua ciri utama seorang yang dikatakan memiliki jiwa kesatria. Dan kedua hal ini kita dapati di dalam diri Nabi Yeremia. Dan tentu saja inilah yang menjadi pelajaran, menjadi teladan bagi kita melalui renungan hari ini. Dua ciri itu adalah yang pertama, Nabi Yeremia tidak takut resiko. Dia tidak takut resiko ketika harus menyerukan kepada kaum Yehuda agar mereka bertobat. Dia tidak takut resiko, dia begitu tegas menegur dosa-dosa mereka. Dia tegur mereka agar mereka meninggalkan berhala-berhala dan kembali kepada Tuhan. Seruan Yeremia juga disertai dengan peringatan tegas, yakni konsekuensi daripada Tuhan bila mana mereka tidak berbalik dan bertobat. Hal itu kita bisa baca dalam pasal 25 ayat 8 sampai dengan 11. Kita bisa lihat bahwa seluruh negeri akan diluluh lantakkan. Bait suci termasuk di dalamnya akan dihancurkan oleh bangsa Babel. Dan bangsa Yehuda sendiri akan menjadi hamba kepada Raja Babel, dibawa menjadi tawanan selama 70 tahun. Berita ini tentu saja berita yang sangat mengejutkan, mengerikan, tidak enak didengar, tidak menyenangkan. Dan hal ini jugalah yang mengundang kemarahan bagi Raja Yoyakim, bagi perwira-perwiranya, tidak terkecuali sebagian besar rakyat kaum Yehuda pada saat itu. Bahkan diceritakan di pasal 26 ada seorang nabi yang lain yang bernubuat sama seperti Yeremia, yaitu Uria bin Semaya. Pasal 26 ayat 20, dan kita baca selanjutnya ternyata dia pada akhirnya benar-benar harus dibunuh. Itulah resiko untuk menyampaikan, untuk menegur dan membawa berita yang tidak enak didengar. Tetapi apakah Yeremia takut terhadap resiko itu? Tidak. Yeremia tetap mengambil resiko, dia tetap memberitakan dengan tegas apa yang memang tanggung jawabnya daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa banyak hamba Tuhan saat ini yang pilih-pilih hanya mau menyampaikan khotbah-khotbah yang enak didengar. Khotbah motivasi, khotbah kata-kata positif, khotbah berkat, khotbah kunci sukses, khotbah hidup bahagia, khotbah kesembuhan dan mujizat. Enak-enak sekali didengar, bukan? Tapi sangat sedikit hamba-hamba Tuhan yang berani mengambil resiko untuk berani menegur jemaat ketika mereka jatuh di dalam dosa. Menegur mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran tidak selalu enak didengar, tapi itu adalah tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan. Teruslah sampaikan, jangan pernah takut resiko. Yang kedua, ciri seorang hamba Tuhan yang kesatria, yaitu tidak mudah menyerah. Nabi Yeremia dalam menyerukan pertobatan pada kaum Yehuda, ternyata sudah 23 tahun lamanya. Dia tidak pernah berhenti. Dan kabar buruknya, bangsa itu tidak mendengarkan dia. Tidak pernah dengar, tidak pernah taat. Tetapi apakah
Yeremia berhenti dan menyerah. Tidak, dia tetap. Karena dia percaya, dia selalu konsisten dengan tekun dan sabar sampaikan apa yang memang firman Tuhan. Kalau umat itu mau berbalik dan bertobat. Dalam pasal 26 ayat 3, mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Dari ayat ini kita lihat bahwa selalu ada kesempatan untuk bertobat. Tangan Tuhan selalu terbuka menerima orang-orang yang mau bertobat. Namun seberapa banyak di antara kita yang merasa melayani sedemikian lama, sudah melayani banyak jiwa-jiwa, dan kita merasa tidak berhasil. Tidak ada jemaat yang setia dibandingkan dengan banyak yang sudah kita layani. Hanya segelintir orang, kebanyakan diantaranya hilang dan tidak tahu kemana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah menyerah. Tanggung jawab kita adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Serukan pertobatan. Terlepas itu bagaimana hasilnya, apakah mereka mau bertobat atau tidak, itu urusan mereka. Jangan pernah berhenti menyerukan kebenaran. Jadilah hamba Tuhan yang kesatria, hamba Tuhan yang gagah berani, tidak takut resiko, tetapi berani menyerukan pertobatan, sampaikan kebenaran. Jangan mudah menyerah, layankanlah firman Tuhan apapun hasilnya. Semangat terus dalam melayani Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin.